Kata bijak menyebutkan likulli da'in dawaun yastadibu bih illa al-hamaqah ayat mayudawiha. Setiap penyakit itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Masa-masa ini kita berada di masa pandemi, masa di mana musibah yang berkepanjangan dan Allah turunkan itu sebagai bagian dari ujian yang mungkin di antara kita harus mengambil hikmah, ada apa di balik penyakit, ada apa di balik ujian yang Allah turunkan. Tidak ada yang meragukan kalau bahkan kita semua bersepakat ketika Allah turunkan penyakit itu, maka setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kata bijak menyebutkan likulli da'in dawaun yastadibu bih illa al-hamaqah ayat mayudawiha. Setiap penyakit itu pasti ada obat yang akan menyembuhkannya, kecuali kebodohan, al-hamaqah, yang siapa yang bisa menyembuhkan sebuah kebodohan? Nah, kita semua sepakat untuk berikhtiar. Kita semua sepakat untuk berusaha, berupaya mencari di mana letak obatnya penyakit COVID ini. Kita semua berusaha untuk menjauhkan diri kita dengan menjaga jarak, mengisolasi, dengan stay at home, berdiam di rumah saja. Itu bentuk dari ikhtiar kita, agar kita tidak terserang kepada ini penyakit. Akan tetapi bagaimana dengan sahabat-sahabat kita, rekan kita, kerabat kita yang hari ini diuji oleh Allah dengan penyakit, diuji oleh Allah dengan harus berada di rumah sakit. Bahkan tidak hanya satu di antara mereka, satu keluarga mereka harus mengisolasi dan mereka harus berada di rumah sakit. Mereka dalam perjuangan untuk menyembuhkan dirinya dari ujian Allah itu. Tidak cukup yang sakit, tetangga, saudara, rekan-rekan kita, mereka ketakutan karena ada penularan, menggunakan hand sanitizer. Kita diminta untuk membersihkan tubuh kita dengan air dan sabun. Itu bagian-bagian dari ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit itu. Artinya apa? Ketika kita melihat kata bijak, kata hikmah yang Allah dan Rasulnya serapkan sehingga hikmah itu muncul. Nggak ada kok penyakit yang tidak Allah turunkan obatnya. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah menyebutkan ada dua penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang pertama adalah asyaykhuha, penyakit ketuaan. Dan yang kedua adalah al-maut, penyakit mati. Semua akan tua, semua akan mati. Berarti semua akan mendapatkan itu penyakit, tapi tidak ada obatnya. Nah, sahabat muslim, sesuai dengan tema kita saat ini, COVID ini adakah obatnya?
Adakah penyembuhnya untuk kita? Satu hal yang perlu kita ambil dari apa yang telah kita mukadimahi tadi. Kalau setiap penyakit itu pasti akan ada obat yang menyembuhkannya. Dan tidak ada penyakit yang diturunkan Allah sesuai dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Kecuali pasti ada obatnya, kecuali dua. Tua dan mati itu. Berarti kita harus berikhtiar dengan kemantapan hati kita. Kita harus memilih dengan kekuatan naluri jiwa kita. Di setiap penyakit yang Allah turunkan itu pasti Allah sertakan obatnya. Hari ini mungkin kita berada kesulitan. Kita susah. Yang dagang nggak bisa berdagang. Tapi coba berpikir dengan sehat kalau kita ini punya ilmu di situ. Allah nggak bisa kasih kita kesempatan untuk berdagang kan. Tapi masa pandemik ini, masa COVID, ada PPKM, ada PPSB. Kan kita cuma dikasih kesempatan sedikit. Untuk merenung, untuk berdiam. Sehingga dari sekian puluh tahun usia yang bisa kita lakukan, yang kita jalani dalam hidup ini kan Allah lapangkan rezeki kita. Kita bisa dagang, kita bisa bekerja, dan seterusnya. Namun di saat Allah sempitkan hanya 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Berpikirlah positif. Allah sempitkan rezeki itu kan berarti Allah lapangkan sebelum-sebelumnya. Mengapa manusia itu berkeluh kesah ketika dia susah? Dari jalan Allah ketika dia dalam keadaan kelapangan. Akankah manusia itu mengeluh, putus asa, berkeluh kesah? Di saat pandemik ini menyerang, di saat sakit itu ada dalam hidupnya, di saat kesusahan itu bagian dari yang harus ia jalani. Tentunya tidak. Bangun kesadaran kita. Bangun pengetahuan kita tentang COVID. Apa obatnya? Tenangkan pikiran. Tenangkan hati kita. Tenangkan jiwa kita. Tenangkan perasaan kita. Masih ada Allah. Ini aturan yang Allah berikan. Ini meskipun datangnya dari pemerintah, yang memberlakukan dengan segala hal yang kebijakan itu mungkin kita tahu. Tapi yakinlah, ini bagian dari yang Allah perjalankan untuk kehidupan kita. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa. Kalau sampai sakit, bersyukur, berdoa. Karena Allah sayang sama kita. Kalau dikasih sembuh, bersyukur dan berdoa. Tapi jangan lupa dan jangan lalai kesembuhan itu karena Allah yang datangkan. Bukan karena obat, itu hanya ikhtiar kita. Bukan karena kita mengisolasi, itu ikhtiar kita. Tapi itu karena Allah yang kasih kesempatan hidup ini agar lebih berkah. Makanya kata bijak tadi menyebutkan ila al-hamaqah. Al-ahmaq itu apa sih? Kebodohan. Orang yang dia dalam posisi sesuatu yang dia tahu, tapi dia meletakkan sesuatu dalam posisi dia seolah-olah tidak tahu. Jadi banyak definisi al-ahmaq itu ya, hamaqah itu. Ada yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada yang mengartikan orang itu sebenarnya memiliki kebaikan, tetapi yang dia keluarkan bukan kebaikannya, tetapi keburukannya. Ada orang yang sebenarnya harusnya dia melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat, tetapi dia malah menjerumuskan untuk mendatangkan kemudaratan. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu ini untuk mencelakakan saudaranya. Ini kan kebodohan. Makanya kenapa kalau kita hubungkan ada penyakit, ada obatnya, dan ada kata-kata kebodohan di situ. Ya, likulida ada daun penyakit, ada syifa, ya, ada dawa, itu ada obat, ada penyakit, ada obat, lalu ada kebodohan. Lah orang yang sakit ini kan karena dia tidak pernah mau mencari obatnya itu ada di mana. Nggak ada ilmunya, nggak ada pengetahuannya. Sadarlah teman-teman, rekan-rekan, sahabat sekalian. Sebenarnya obat dari penyakit itu kan tidak luput dari 2. Bagaimana kita menata dari apa yang kita makan, maka pola makan. Dan dari mana kita menata pikiran kita agar tenang, dan itu pola hidup kita, pola pikir kita. Nah, sumbernya cuma 2 kan.
Kontrol makanan kita. Yang kita makan ini menyehatkan atau tidak? Yang kita konsumsi untuk masuk di lambung kita ini baik atau buruk? Yang kedua, tata pola pikir hidup kita. Jangan dibuat stres, jangan dibuat tertekan, jangan dibuat susah. Jangan dibuat semua hal-hal yang berat dalam hidup, jangan ditegang. Maka mohon maaf, kita hari ini banyak saudara-saudara kita tertekan. Membuka WA tidak ada kalimat kecuali innalillah. Mendengarkan kalimat tidak ada kecuali kalimat saudara sahabat kita yang dipanggil oleh Allah. Kendaraan yang berlalu lalang kecuali ngiung ambulan. Ya, membaca media massa, mata kita melihat tidak ada kecuali mata yang kita lihat ini adalah pemakaman. Ya. Tidak ada kata yang kecuali kita lihat adalah media yang memberitakan tentang COVID. Hapuskan ini menjadi memori positif untuk kita. Itu obatnya sebenarnya. Tenangkan, jangan panik. Kita masih punya Allah. Nggak bisa makan, masih ada Allah yang memberi rizki kita. Ya, kita dalam keadaan susah, panik, tegang. Jangan berkata tegang, jangan berkata takut, jangan berkata panik. Kita masih ada Allah. Maka di mana sebenarnya letak obat daripada COVID itu? Ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah? Zikrullah itu berarti kita mengingat Allah kan? Jangan sempitkan kalimat berzikir itu dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jangan, tapi tenangkan hati dan pikiran kita berada di alam sambil berjemur, menghirup udara segar, sambil menata hati dan pikiran kita dengan meluaskan cara pandang berpikir kita. Itu. Ya. Maka sahabat muslim, coba renungkan bersama-sama. Di mana sebenarnya obat COVID ini? Di mana sebenarnya yang paling utama? Okelah, kita berikhtiar dengan mengkonsumsi beberapa obat-obat. Berikhtiar dengan memakan makanan yang sehat. Berikhtiar dengan mengisolasi, menjaga jarak, menggunakan masker. Dengan mencuci tangan dengan sabun, dan seterusnya. Protokoler kesehatan ini usyirukum ya. Saya tunjukkan kepada antum-antum semua. Ini bagian ikhtiar kita yang baik. Tidak ada salahnya. Tapi ada yang lebih tenang. Yang secara agama diajarkan oleh Allah agar hidup ini tenang. Tidak ada manusia yang tidak diluput oleh masalah. Tidak ada manusia, tidak ada hamba Allah yang Allah tidak bebankan dalam hidupnya dengan beban-beban berat. Kecuali Allah mengajarkan kita untuk hidup tenang. Nafkah itu sudah datang dari Allah. Nafkah itu Allah yang menurunkan untuk kita. Nafkah itu Allah yang berkahkan agar ini nafkah bermanfaat, mendatangkan kebaikan untuk kita. Nafkah itu adalah sesuatu yang menjadikan kita hidup ini berkah untuk beribadah kepada Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Datang dari Allah, balikan kepada Allah. Ya. Kita hari ini kesulitan dengan penyakit. Sadarkan diri kita, penyakit itu Allah yang turunkan. Tidak ada yang perlu kita besar-besarkan, menyalahkan si fulan. Menyalahkan kebijakan A, B, C, D. Jangan berperang dengan sesuatu yang kita buat sendiri. Jangan berpikir untuk menyulitkan dengan sesuatu yang sebenarnya kesulitan itu kita yang membuatnya. Tapi gunakan nalar sehat kita. Gunakan akal sehat kita. Gunakan pola pikir. Kalau akal itu adalah satu-satunya yang Allah turunkan untuk manusia. Dan akal yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuhan. Allah kasih kemuliaan manusia dengan akal. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Nah, ini kan mengajak kita untuk merenung. Maka, mari munculkan kesadaran kepada sahabat dan teman-teman rekan kita hari ini. Sebarkan kebaikan, munculkan gimana sebenarnya obat yang Allah turunkan untuk kita. Ketenangan. Maka ketenangan itu kita pupuk hanya untuk Allah. Dengan berzikir, berdoa, beristighfar, ya, bersedekah, berinfak.
Banyak jalan kebaikan yang Allah titipkan untuk kebaikan dalam hidup kita, lakukan itu. Itu yang nanti menjadikan kita tenang, karena kita akan ingat Allah terus. Kita akan ingat Allah, nggak ada yang kita ingat. Mau ingat apa lagi? Ingat fasilitas dunia, kita mau ingat investasi kita, ingat rumah, ingat harta, ingat kerjaan, ingat keluarga, ingat anak cucu kita, ingat, tinggalkan. Semua milik Allah dan akan kembali masing-masing kepada Allah dengan jalannya Allah masing-masing. Ada syariatnya. Tetapi ketika kita dalam posisi susah seperti itu, ingat. Ingat sekali. Ada sesuatu yang menenangkan hati kita, yaitu di saat kita menghadirkan ujian dan cobaan yang Allah turunkan. Kalau itu datang dari Allah, maka sadarkan dalam diri kita, obat untuk menenangkan diri itu sesungguhnya kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, farju ilallah. Berfalsafah innalillah. Semua milik Allah, semua akan dikembalikan kepada Allah, dan semua hanya akan berharap menunggu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu sehat, sahabat muslim. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah agar hidup ini terjaga. Tebarkan berkah, tebarkan kebaikan. Semoga kita dan keluarga Handai Taulan, saudara-saudara kita yang mendengarkan ini, termotivasi untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali untuk mengingat kebenaran dan menjauhkan dari apa yang telah Allah larang untuk hidup kita. Jangan lupa berpikir positif, jangan lupa selalu mengingat Allah, jangan lupa kembalikan kebaikan-kebaikan itu adalah bermuara dan muaranya hanya kepada Allah. Semangat untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.